Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taskia Farha dengan NPM 231103159. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengisian SPT untuk PPOP untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Lab Komputer Perpajakan. Nah, jadi sebelum masuk ke tutorial pengisian SPT, kita lihat terlebih dahulu kasusnya. Jadi di sini terdapat seseorang bernama Jeremiah Susanto. Dia adalah seorang pegawai di PT Bunga Abadi. Jeremiah sudah menikah dan memiliki 2 orang anak, yaitu Susan Susanto dan Laura Susanto. Jeremiah sudah menikah dan memiliki istri bernama Isabel Susanto yang bekerja di PT Sempurna sebagai staf pemasaran. Nah, ini ada rincian penghasilan Isabel dan juga Jeremiah, di mana Isabel dan Jeremiah ini kewajiban perpajakannya digabung. Kemudian ini juga ada rincian harta yang dimiliki oleh Jeremiah dan Isabel, serta ada utang yang dimiliki oleh Jeremiah dan Isabel. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan penghitungan untuk penghasilan Isabel dan juga Jeremiah. Untuk Isabel dia lebih bayar dan Jeremiah juga lebih bayar. Dan Jeremiah ini memiliki pekerjaan dari satu pemberi kerja saja. Kemudian langsung kita masuk ke SPT-nya setelah melakukan penghitungan. Jadi untuk tahun pajak yaitu ada di tahun 2025, periode bulan mulainya 1 Januari sampai 12 Desember dengan status normal, bukan pembetulan. Kemudian sumber penghasilannya dari pekerjaan dan metodenya adalah pencatatan. Nah, untuk identitas wajib pajaknya itu ada nama Jeremiah Susanto, kemudian NIK atau NPWP-nya ini saya asumsikan, kemudian jenis ID-nya KTP, nomor ID-nya saya asumsikan, nomor telepon dan email juga saya asumsikan. Kemudian karena Jeremiah dan istrinya ini kewajiban pajaknya dijadikan satu, maka kewajiban pajak dan hartanya dijadikan satu, maka mereka tidak pisah harta maupun memilih terpisah, sehingga bagian ini dikosongkan. Langsung kita masuk ke bagian B, yaitu ikhtisar penghasilan neto. Nah, pertanyaan pertama adalah, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Jawabannya adalah ya. Kemudian isi lampiran 1 bagian D, lalu ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kita buka dulu lampiran 1 bagian D, karena kita menjawab iya. 1 bagian D. Nah, untuk 1 bagian D ini ada penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Nama pemberi kerjanya PT Bunga Abadi sesuai dengan kasus yang ada. Kemudian nomor identitas pekerja ini saya asumsikan penghasilan brutonya 247.312.600 itu didapat dari penghitungan yang sudah saya lakukan sebelumnya untuk Jeremiah. Ini penghasilan brutonya didapatkan sebesar 240 juta sekian. Kemudian kita masukkan ke sini ke penghasilan bruto. Kemudian untuk pengurang penghasilan brutonya ini juga sesuai dengan penghitungan. Pengurangnya ada biaya jabatan 5% dan juga JHT sebesar 2.880. Ini didapatkan dari penghitungan yang sudah saya lakukan sebelumnya. Kemudian yang ini JHT, kemudian untuk biaya jabatannya 5% sebesar 6 juta, karena seharusnya dia lebih dari 6 juta, namun untuk biaya jabatan ada maksimal 6 juta, jadi saya masukkan 6 juta. 5% dari penghasilan bruto ini. Kemudian dimasukkan ke sini. Jadi total dari penghasilan bruto dan total dari biaya jabatan dan JHT tadi 8.880.000. Kemudian penghasilan netonya ini penghasilan bruto dikurangi oleh pengurang penghasilan bruto sehingga didapat 238 juta sekian. Ini sesuai dengan penghitungan yang saya lakukan sebelumnya juga, 238.432.600. Kemudian kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda menerima penghasilan dari dalam negeri dari pekerjaan? Iya. Kemudian apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu? Itu tidak. Kemudian, apakah Anda menggunakan norma dalam hitung penghasilan neto? Itu tidak, dan tidak menyelenggarakan pembukuan juga. Kemudian, apakah Anda menerima penghasilan dari luar negeri lainnya? Itu tidak. Kemudian, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Itu tidak. Sesuai dengan kasus yang ada, itu dia tidak menerima penghasilan dari penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian kita masuk ke bagian C, yaitu penghitungan PPh terutang. Nah, penghasilan terus tahun ini kita dapatkan dari penjumlahan 1A sampai 1D. Berhubung di sini yang terisi hanya 1A, jadi kita pindahkan saja 1A ke bagian 2C. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA 1 atau BPA 2? Ini tidak. Kemudian penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto, karena tidak ada pengurang penghasilan neto, jadi kita pindahkan saja. Tidak ada pengurang penghasilan neto, kita pindahkan saja. Kemudian yang kelima, penghasilan tidak kena pajaknya itu K2 karena dia sudah menikah dengan Isabel dan memiliki 2 orang anak.
Kemudian penghasilan kena pajaknya karena K2 jadi 60 maaf, penghasilan tidak kena pajaknya karena K2 jadi 67.500. Kemudian untuk penghasilan kena pajaknya sebesar 170 juta sekian. Ini menggunakan tarif 5% dan juga 15%. Kemudian lanjut untuk PPh terutangnya itu sebesar 19.600 sekian. Ini didapat dari perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya oleh saya. Jadi diketahui PPh terut ya PPh terutangnya 19.663,9. Kemudian selanjutnya apakah terdapat pengurang PPh terutang? Ini tidak. Kemudian PPh terutang setelah pengurang PPh terutang itu karena tidak ada pengurang PPh terutang maka kita pindahkan saja PPh terutang bagian 7 ke bagian 9. Kemudian kredit pajak, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Ya, jadi apabila iya, kita isi lampiran 1 bagian E. Nah, di sini ada daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Jadi yang memotong itu PT Bunga Abadi, tempat Jeremiah bekerja, kemudian nomor bukti potong dan juga tanggalnya ini saya asumsikan. Jenis pajak dipotong adalah PPh 21 dengan penghasilan bruto 247 sekian, sesuai dengan perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya, kemudian untuk jumlah yang dipotong atau dipungut 23 juta sekian. Ini juga sesuai dengan perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi dari Januari sampai ke November itu ada 23.728.728.000 sekian. Kemudian ini kita masukkan ke Indokopi 1 bagian 10D. Kemudian apakah ada angsuran PPh pasal 25? Tidak ada. STP PPh pasal 25 juga tidak ada. Kemudian apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri? Itu juga tidak. Kemudian masuk ke Indokopi 2. Nah, bagian 11 ini PPh kurang atau lebih bayar. Sesuai dengan penghitungan yang sudah dilakukan sebelumnya, itu ada lebih bayar sekitar 4.088.000, itu kita masukkan ke sini. Atau bisa juga pengurangan dari 9 dikurang 10A, 10B, 10C, sampai 10D. Kemudian apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak? Itu tidak. Kemudian PPh yang masih harus dibayar ini 11A dikurang 11B, jadi tinggal dipindahkan saja dari 11A karena 11B-nya kosong. Kemudian pembetulan, ini untuk pembetulan, diisi jika status SPT adalah pembetulan. Nah, karena ini adalah normal, jadi kita tidak mengisi pembetulan. Kemudian permohonan pengambilan PPh lebih bayar, diisi jika status SPT adalah lebih bayar. Nah, karena status SPT-nya lebih bayar, maka kita isi, ini saya asumsikan dikembalikan melalui permohonan pengembalian pendahuluan dengan nomor rekening sekian dan nama banknya BCA, nama pemilik rekeningnya adalah Jeremiah Susanto. Kemudian apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 karena dia dari satu pemberi kerja, maka biasanya dia tidak membayar angsuran PPh pasal 25. Jadi kita jawab tidak. Kemudian dia tidak menyusun perhitungan tersendiri PPh 25 juga dan tidak membayar PPh 25 untuk tahun pajak berikutnya juga. Kemudian yang I itu ada pernyataan transaksi lainnya. Jadi ada yang 14A ini ada harta pada akhir tahun. Nah, sesuai dengan soal itu Jeremiah ini memiliki 3 harta berupa rumah, mobil, dan juga rekening. Kemudian memiliki utang berupa kartu kredit. Nah, ini jadi kita tinggal masukkan saja ke SPT. Untuk harta pada akhir tahun 2025 ini bisa kita lihat di lampiran 1 bagian A. Nah, dia memiliki rekening BCCA, nomor akunnya saya asumsikan atas nama Jeremiah Susanto, lokasinya di Jalan Mawar, saldonya sesuai soal 150 juta. Ini kita pindahkan ke sini, ke bagian 14A. Kemudian, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Ya, Jeremiah itu memiliki utang. Ini isi lampiran 1 bagian B. Lampiran 1 bagian B. Nah, dia memiliki utang kartu kredit sebesar 400 juta ya, ini sesuai soal. Kemudian, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Nah, ini karena Jeremiah dan juga istrinya itu memiliki kewajiban pajak yang digabung dan karena istrinya hanya bekerja dari satu pemberi kerja, maka sifatnya final sehingga kita isi di lampiran 2 bagian A.
Jadi ada pemotong untuk istrinya itu PT Sempurna, tempat istrinya bekerja, dengan kode saya asumsikan. Jenis penghasilan adalah penghasilan istri, dasar pengenaan pajaknya 59.883.600. Ini sesuai dengan penghitungan yang sudah saya lakukan sebelumnya. Ya, DPP untuk istrinya 59 juta ini. Kemudian kita pindahkan ke SPTS ini dan PPh terutangnya 2.974 sekian. Ini juga berdasarkan penghitungan yang sudah saya lakukan untuk bulan Januari sampai Desember ini, jadi ada sekitar 2.974.000 sekian untuk PPh terutangnya. Jadi totalnya karena penghasilan finalnya itu hanya dari istrinya, maka totalnya tinggal kita pindahkan saja yang dari atas. Ini untuk NPWP-nya saya lupa isi, jadi ini satu-satu sesuai dengan NPWP Jeremiah. Kemudian tahun pajaknya tahun 2025. Lanjut, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Tidak. Sesuai dengan soal, tidak ada. Kemudian, apakah Anda melaporkan biaya penyusutan? Tidak. Apakah Anda melaporkan biaya entertainment dan biaya promosi dan lain sebagainya? Itu tidak. Kemudian, apakah Anda menerima dividen atau dana dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan? Itu tidak. Kemudian, kelebihan PPh final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran berita tertentu juga tidak diisi karena tidak relevan dengan soal. Ini ada penanda tangan wajib pajak NPWP-nya NPWP Jeremiah Susanto tanggal 31 bulan 12 tahun 2025, tanda tangannya ada tanda tangan Jeremiah Susanto. Kemudian setelah induk diisi, kita lihat di lampiran 1 ini sesuai yang sudah saya jelaskan tadi. Ini untuk NPWP-nya juga diisi sesuai dengan NPWP Jeremiah. Kemudian tanggal pajaknya 2025. Nah, untuk kas dan setara kasnya sesuai dengan soal, dia memiliki rekening BCCA dengan saldo 150 juta tahun perolehan 2025. Kemudian dia juga memiliki harta bergerak, mobil Honda HR-V tipe sedan yang diperoleh atas nama sendiri, kemudian harga perolehannya 500 juta, nilai saat ini 500 juta, tahun perolehannya 2025. Kemudian sesuai soal juga tadi sudah saya jelaskan, dia memiliki 3 harta, rekening, mobil dan rumah. Ya, ini ada di Kausen Beach dengan ukuran properti sekian, sumber kepemilikannya dari pembelian, tahun perolehannya 2025, harga perolehannya 800 juta. Kemudian utangnya dia ada satu utang kartu kredit dengan saldo 400 juta, tahun peminjaman 2025. Kemudian daftar nama anggota keluarganya, ada istrinya, sesuai dengan soal yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu ada Isabel, ada Susan, dan juga Laurel, di mana Susan dan Laurel sebagai anak yang belum bekerja, dan Isabel sebagai istri yang sudah yang bekerja sebagai karyawan swasta. Karena hanya satu pemberi kerja, istrinya hanya memiliki pekerjaan dari satu pemberi kerja, maka sifat penghasilan istrinya final. Kemudian penghasilan neto dalam negerinya dari PT Bunga Abadi dengan penghasilan bruto yang 247 juta sekian, pengurangnya 8.800.000, penghasilan netonya 238. Ini sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, bersumber dari soal. Ini juga bukti pemotongannya oleh PT Bunga Abadi. Kemudian totalnya kita total di 16 dan juga ini. Untuk lampiran 2-nya ini list penghasilan finalnya dari istri karena hanya satu pemberi kerja. Kemudian dia tidak mempunyai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan penghasilan neto luar negeri. Kemudian 3A tidak diisi karena ini adalah konsiliasi laporan dagang. Yang 3A2 jasa, 3A3 industri, 3A4 ini adalah wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan karena memiliki penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ini tidak diisi karena tidak relevan. 3B juga tidak relevan dengan soal yang saya buat. Kemudian penyusunan amortisasi ini tidak ada. Biaya tertentu tidak ada. Kemudian lampiran 4 ini adalah lampiran ini diisi oleh wajib pajak yang berkewajiban membayar angsuran PPh 25 dan atau wajib pajak yang status kewajiban pajak, wajib pajak dan pasangannya adalah pisah harta atau memilih terpisah. Nah, ini tidak diisi karena dalam kasus saya mereka hartanya digabung dan kewajiban pajaknya digabung. Nah, lampiran 5 juga tidak relevan karena ini penghitungan kompensasi kerugian fiskal dan pengurang penghasilan neto serta pengurang PPh terutang. Di soal saya tidak ada pengurang penghasilan neto dan pengurang PPh terutang. Kemudian kode OP ini adalah kode-kode yang diperlukan untuk mengisi harta dan lain sebagainya untuk SPT yang ada di lampiran-lampiran ini.
Sekian video tutorial pengisian SPT WPOP yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.